Coba deh ingat-ingat lagi, dulu kalau mau liburan gimana ribetnya? Harus telepon travel agent atau bahkan datang langsung ke kantornya. Sekarang tinggal buka HP, geser-geser dikit, ketuk beberapa kali, beres. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas gimana sih ceritanya industri pariwisata bisa bertransformasi sedigital ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari pengalaman pribadi kita semua. Terus, kita bedah konsep-konsep kuncinya, dari e-tourism sampai smart tourism. Setelah itu, kita lihat evolusi teknologinya, siapa aja pemain baru yang muncul, dan kita intip juga contoh suksesnya di Indonesia, yaitu desa wisata. Terakhir, kita akan bahas tantangan dan masa depannya. Siap ya? Yuk kita mulai. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari yang paling kita rasain sehari-hari. Lupain dulu istilah-istilah teknis. Kita fokus ke gimana revolusi ini mengubah cara kita, ya kita semua, merencanakan liburan. Masih ingat kan zaman itu? Proses booking bisa makan waktu berhari-hari, bolak-balik konfirmasi, dan opsinya terbatas banget. Sekarang semuanya instan, ada di genggaman tangan. Nah, perubahan yang drastis banget ini bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari evolusi teknologi yang panjang dan luar biasa. Gimana prosesnya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, sekarang kita naik level sedikit. Kita coba pahami ide-ide besar di balik semua perubahan ini. Tenang aja, saya bakal jelasin sesimpel mungkin, jadi kita semua bisa dapat gambaran besarnya. Jadi konsep penting pertama itu namanya e-tourism. Waktu Dimitrios Buhalis ngenalin istilah ini di tahun 2003, maksudnya itu bukan cuma soal bikin website buat hotel, bukan. Ini jauh lebih dalam. E-tourism itu adalah mendigitalkan semua proses bisnis pariwisata, dari pemesanan, operasional harian, sampai ke strategi jangka panjang biar bisa menang persaingan. Intinya, teknologi jadi tulang punggungnya. Nah, dari e-tourism kita bergeser ke konsep yang lebih canggih, smart tourism atau pariwisata cerdas. Kalau e-tourism fokusnya ke proses online, smart tourism ini menggabungkan dunia fisik dan dunia digital. Coba bayangin sebuah destinasi wisata yang pintar. Di sana, data dari sensor, dari handphone kamu, dari interaksi kamu dengan lingkungan sekitar, itu semua diproses untuk bikin pengalaman liburanmu jadi lebih personal dan lebih mulus. Biar lebih kebayang, coba lihat tabel ini. Anggap aja ini kayak lagi bikin kue lapis. Paling bawah itu lapisan fisik ya, infrastruktur dasar kayak jalan dan alamnya. Di atasnya ada lapisan teknologi cerdas, kayak sensor dan IoT. Teknologi ini ngumpulin data yang lalu diolah di lapisan data. Dari situ, muncullah model bisnis baru di lapisan bisnis. Dan puncaknya, lapisan paling atas yang paling penting, tentu saja lapisan pengalaman, yang tujuannya untuk bikin liburan kita jadi wow. Oke, kita udah paham konsep besarnya. Sekarang, yuk kita intip mesinnya. Teknologi apa aja sih yang jadi fondasi dari semua ini? Mari kita jalan-jalan sejenak menyusuri lini masa perkembangannya. Garis waktu ini ngejelasin semuanya. Dimulai dari tahun 60-an, ada komputer super besar bernama Sabre buat reservasi pesawat. Lompat ke tahun 90-an, internet lahir dan membuka pintu bagi semua orang. Terus, di 2010-an, smartphone meledak dan muncullah era Solomo, alias sosial, lokal, dan mobile. Dan ke depan, kita lagi masuk era AI yang bakal ngasih pengalaman super personal. Kuncinya adalah setiap era jadi pondasi buat era berikutnya. Jadi, kalau kita ringkas, progresnya tuh kayak gini. Awalnya, kita cuma pakai teknologi sebagai alat biar kerjaan lebih efisien. Terus, muncullah platform-platform besar yang jadi pasar baru. Dan puncaknya adalah smart tourism, di mana teknologi udah nyatu banget sama dunia nyata buat menciptakan pengalaman yang lebih baik buat kita. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang super menarik. Soal perebutan peran atau pertarungan para perantara di pasar pariwisata digital. Coba perhatiin deh, ini menarik banget karena ada dua kekuatan yang seolah tarik-menarik. Di satu sisi ada yang namanya disintermediasi. Artinya, internet bikin hotel atau maskapai bisa langsung jualan ke kita tanpa lewat travel agent lagi. Jadi perantara lamanya dipotong. Tapi, di sisi lain muncul fenomena reintermediasi, yaitu lahirnya perantara digital baru yang super kuat, para online travel agency atau OTA. Mereka justru jadi penjaga gerbang baru. Jadi perantara lama hilang, tapi digantikan oleh perantara baru yang jauh lebih besar dan canggih. Oke, semua teori tadi kedengarannya keren dan global banget ya. Tapi gimana sih implementasinya di Indonesia? Nah, mari kita lihat salah satu contoh sukses yang luar biasa. Kebangkitan desa-desa wisata lewat digitalisasi.
Coba deh lihat angka-angka ini. Gila banget kan peningkatannya? Jumlah desa wisata yang terdaftar secara digital itu melonjak pesat. Dari sekitar 3.400 di tahun 2022, udah tembus lebih dari 4.800 di awal 2024. Ini bukti nyata kalau strategi digitalisasi di level akar rumput itu beneran jalan dan diadopsi secara masif. Terus, apa sih rahasia suksesnya? Ternyata bukan pakai teknologi yang ribet, cuma kombinasi 3 alat digital yang cerdas. Pertama, Instagram. Ini jadi etalase visual gratis yang ampuh banget buat narik anak muda. Kedua, masuk ke OTA, biar bisa dijangkau wisatawan dari mana aja. Dan ketiga, yang sering dilupain tapi penting banget, yaitu Google Business Profile, biar gampang ditemuin di peta. 3 pilar simple ini ternyata jadi resep jitu. Tentunya, setiap perubahan besar pasti ada tantangannya. Di bagian penutup ini kita bakal lihat apa aja sih PR besar kita dan gimana kira-kira masa depan pariwisata digital ini. Di balik semua kemudahan ini, ada sisi gelapnya juga yang harus kita waspadai. Data pribadi kita makin banyak dikumpulin. Ini soal privasi. Terus, promosi yang terlalu viral bisa-bisa malah merusak budaya dan lingkungan lokal. Belum lagi soal kesenjangan digital antara daerah maju dan yang tertinggal, serta bahaya kalau kita terlalu bergantung sama algoritma platform-platform raksasa. Ini semua harus dikelola dengan bijak. Dan kita sampai di pertanyaan paling penting. Pada akhirnya, semua teknologi canggih ini kan cuma alat ya, bukan tujuan akhir. Tantangan kita bersama sebenarnya adalah gimana caranya kita pakai alat-alat ini untuk membangun pariwisata yang bukan cuma efisien, tapi juga lebih baik, lebih adil, lebih ramah lingkungan, dan lebih menghargai kearifan lokal. Sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.